Saya mulai ya, anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kok lemah sekali. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gitu kan jadi kita awal-awal kan semangat ya. Karena ini meskipun kita masuk di jam siang, tapi kita harus tetap semangat. Hari ini pertama kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Saya minta tolong salah satu memimpin doa. Mas Dika mungkin bisa berdoa teman-temannya. Ya Bu, siap untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dika yang sudah memimpin berdoa teman-teman semua. Selanjutnya Ibu Ya, presensi dulu ya. sama-sama Bu. Oke, Ibu presensi dulu ya. Ini saya lihat sih bangkunya sepertinya penuh, jadi saya rasa mungkin hampir semua berangkat ya. Hani Dika berangkat, Hadir Bu. ya Hamida Lutfi, Hesti Rizky, Hadir Bu. ya Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat terus ya seterusnya. Kemudian, nah hari ini kita ketemu lagi di minggu kesekian semester 1. Pelajarannya nanti kita akan masuk ke materi baru. Kalau sebelumnya kan kita sudah masuk ke materi ya. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Nah, sambil saya bantu untuk mengingat-ingat. Nah, ini tetap semangat karena biasanya memang pelajaran fisika tuh siang hari semua ya. Jadi kita harus tetap semangat. Oke. Jadi materi yang nanti akan kita pelajari itu di sini adalah fluida statis. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu bab usaha energi minggu lalu, usaha energi. Coba minta tolong salah satu gimana Mas Dika ada yang mau ditanyakan? Ini nanti belajar fluida statis ya Bu. Ya, nanti kita hari ini belajar fluida statis. Mungkin kalian fluida statis rada ini ya, Ya baru belum dengar pernah Bu kata mendengarkan fluida ya. Bu. Iya, sama. Nah, di sini Belum nanti, pernah Belum dengar pernah Bu. dengar. wah, belum pernah dengar ya. Jadi di sini pertama kali ya mendengar Iya kata Bu. fluida ya. Iya Bu. Iya Tidak Bu. Siap. ada, tidak apa-apa. Nanti saya akan membantu kalian mengetahui apa itu fluida. Nah, jadi nanti di fluida itu kita akan belajar mengenai 3 subpokok. Yang pertama massa jenis, yang kedua tekanan pada zat padat, dan yang ketiga adalah tekanan hidrostatis. Nah, seperti yang tadi teman-teman utarakan bahwa kalian belum tahu apa itu fluida. Kita sekarang samakan persepsi dulu apa itu fluida. Jadi tadi belum pernah mendengar ya, apalagi tahu artinya ya. Bu. Sepertinya Mbak Hesti dulu pernah ikut ini ya, lomba bahasa Inggris, tahu fluid itu kan bahasa Inggris. Tahu artinya apa enggak? Wait, yang itu bukan Bu alat musik yang dipakai sama temannya SpongeBob Bu. Iya itu benar, tapi Siapa pengejaannya itu ya Bu beda ya namanya Mbak Bu? Hesti ya. Oh Itu beda namanya ya Bu. fluid juga, tapi pengejaannya Oh mungkin yang berbeda. Ada yang mau iya Bu. mengutarakan lagi? Mas Dika mungkin? Fluida ya Bu. Fluida kurang tahu Bu. Oke, kurang tahu, enggak apa-apa ya. Kalau fluida Iya kurang Bu. tahu, pasti kalian sudah tahu wujud benda, ya kan? Karena dulu waktu SD, SMP, kalian pasti sudah pernah tahu ada 3 jenis wujud benda, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Di mana ketiga wujud benda ini nanti berdasarkan pertahankan bentuknya itu dibagi jadi 2. Ternyata zat padat itu cenderung tegar dan mempertahankan bentuknya. Dan kalau zat cair dan zat gas itu memiliki kesamaan, yaitu cenderung mempertahankan bentuknya, melainkan dapat mengalir, dia tidak dapat. Jadi ketiga jenis wujud benda ini bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang dapat mempertahankan dan tidak dapat mempertahankan
bentuknya. Nah, yang tidak dapat mempertahankan bentuknya ini nanti kita sebut sebagai fluida atau zat alir karena dia dapat mengalir. Nah, kita akan masuk ke massa jenis seperti tadi yang sudah Ibu paparkan di depan bahwa salah satu materi pokok yaitu massa jenis. Oke, sekarang perhatikan video ini ya. Sambil saya jelaskan. Nah, ini ada 3 cairan yang berwarna-warni nih, anak-anak. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Tiga cairan atau larutan ini itu berbeda-beda. Yang satu berwarna merah ini adalah air biasa, yang berwarna kuning adalah minyak goreng, dan yang berwarna hijau ini adalah sabun cuci. Buat apa sih Bu kita buat ketiganya jadi satu? Nah, kita akan menguji. Ketika ketiga larutan ini kita satukan dalam satu wadah, maka apa yang akan terjadi? Nah, ternyata ajaib ya. Nah, ternyata fisika itu bisa melakukan sulap anak-anak. Jadi ada 3 larutan, bahkan ketiganya itu sama-sama larutan, tapi tidak dapat bercampur. Ini adalah keajaiban dalam fisika. Namun nanti kalian akan bisa menjelaskan. Nah, kok bisa sih seperti itu? Ini nanti akan kalian temukan bagaimana bisa 3 larutan itu tidak bisa bercampur ketika dimasukkan dalam satu wadah yang sama. Nah, yang kedua, kalian simpan dulu tadi masalah yang 3 larutan, kemudian saya akan memperlihatkan video yang kedua. Video yang kedua ini mengenai ada seseorang, dia memegang paku, di mana paku ini kalau kita tahu ya, paku ini ada 2 permukaan, permukaan yang lancip dan permukaan yang tumpul. Nah, beliau berusaha untuk menekan paku dari kedua permukaan yang berbeda. Kita langsung aja ya. Nah, seperti ini. Kedua permukaan ditekan dengan gaya yang sama, yaitu 3 kali ketukan dengan palu yang sama juga. Kita lihat apa efek dari paku dan juga kayu. 1, 2, 3. Ya, sama-sama 3 kali ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini ketika diambil, ternyata balok kayunya itu yang satu kedalamannya ini agak dalam dan yang satu ini tidak berlubang ya, hanya saja ada bekasnya gitu. Nah, selanjutnya setelah saya perlihatkan 2 video tadi, kalian mengingat ya 2 video tadi tentang apa? Lanjutnya ini saya sudah membagikan kelompok, sudah saya siapkan kelompok 1, nanti ada Sinta, Hamida, sama Rizky, kelompok 2, Hani, Adam, dan Lina, kelompok 3 ada Hesti, Nadia, dan Nizam. Silakan kalian berkelompok dulu bersama temannya. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, ini saya bagikan lembar kerja. Lembar kerja ini nanti ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Kegiatan pertama mengenai simulasi massa jenis, dan kegiatan yang kedua yaitu melakukan simulasi menekankan jari pada kedua ujung. Nah, LKPD-nya, apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Sudah. Nanti LKPD ini kalian per kelompok. Jadi satu kelompok tadi ada 3 siswa. Kemudian LKPD untuk kegiatan yang pertama. Nanti alat dan bahannya ini nanti kalian akan melakukan praktek secara langsung video yang sudah kalian lihat tadi.
Tadi kan sudah ada Bu, sudah jelas bahwa urutannya adalah ini. Nah, kalian akan melakukan praktek seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, kalian akan melakukan urutan ketika menuang zat cair nanti berbeda-beda. Untuk urutan yang pertama, nanti kalian masukkan dulu air sumur, kemudian minyak goreng, baru sabun cuci. Yang kedua, nanti air sumur, sabun cuci, lalu minyak goreng. Nanti kalian lakukan sesuai petunjuk LKPD, kemudian hasilnya kalian gambarkan di sini. Kalian gambarkan di LKPD-nya ya. Jadi nanti bisa seperti ini, misal. Nah, terus nanti yang bawah ternyata air sumur, Bu. Jadi ini nanti dikasih tulisan air sumur. Kemudian lapisan yang kedua ini, Bu. Jadi ditulis dan seterusnya. Jadi nanti ini digambar ya. Ini juga digambar cupnya seperti ini. Ya. Silahkan kalian kerjakan dulu untuk LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk kegiatan 2-nya apa, Bu? Untuk kegiatan 2-nya itu berupa seperti ini, langkah percobaannya. Kalian cukup menggunakan pensil atau ballpoint saja. Jadi contohnya misal pensil di sini atau ballpoint, itu kan memiliki dua ujung yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Nanti yang kalian lakukan ini. Nah, diskusinya. Kalian cukup tulis apa yang kalian rasakan. Menekan ujung pensil atau ballpoint, bagian yang ditekan adalah bagian runcing dengan pelan. Jadi yang misal ini yang pelan saja. Apa yang kalian rasakan? Tidak ada, Bu. Berarti boleh kalian tulis tidak ada. Atau sebagainya. Ini bisa sampai nomor 4. Jadi ujung yang runcing dan ujung yang tumpul. Ballpoint atau pensil. Yang kalau misal pensil yang sudah diraut ya, jadi yang satu runcing, yang satu tumpul. Kemudian ada soal evaluasi juga, nanti silakan kalian kerjakan LKPD-nya, yang tidak tahu bisa ditanyakan. Saya tayangkan dari atas ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai proses menemukan masalah dari dua video yang sudah Ibu tayangkan. Ibu mau tanya. Oh iya, ada apa? Bu Hesti mau tanya apa, Bu Hesti? Yang tadi Bu, yang percobaan pertama Bu. Percobaan pertama, ya. Yang Ya, tabelnya yang menuangkan ini air sumur, minyak goreng, sama sabun cuci. Itu kita menuangkannya harus pelan-pelan atau gimana Bu? Nah, itu nanti kalian temukan dalam kelompok sendiri ya. Kalian boleh diskusi bersama 3 anggota, atau misal pertama kalian secara cepat, kemudian yang kedua secara perlahan-lahan. Nanti apa yang akan terjadi, itu yang kalian tulis. Nah, asalkan nanti kalian ada keterangannya, di bawah sini bisa dikasih keterangan. Misal, menuangkannya secara apa begitu. Yang penting nanti ini gambarnya adalah sesuai hasil percobaan kalian. Gitu ya. Sudah? Kalau diaduk gimana Bu? Jangan diaduk dulu kan ini kan petunjuknya adalah menuangkan. Jadi tidak diaduk dulu ya, Mbak Esti ya. Iya Bu. Ya, buat teman-teman yang lain juga. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, bisa dikerjakan dulu. 20 menit untuk mengerjakan, silakan. Oke, selesai ya. Nah, sekarang setelah kalian selesai melakukan praktek tadi, kegiatan 1 dan 2, silakan salah satu kelompok untuk mengajukan diri. Apa Bu? Ngapain Bu? Menyajikan hasil data kalian yang sudah kalian diskusikan. Jadi yang disajikan nanti yang dipresentasikan adalah diskusinya, hasil diskusinya. Silakan nanti dijawab. Ayo siapa dulu yang mau maju ke depan? Nanti Ibu kasih poin plus ya yang mau maju duluan pertama. Ayo siapa? Mas Dika mungkin? Malu Bu. Aduh, jangan malu, nggak apa-apa. Ini kita tidak mengenal salah atau benar. Yang penting kalian maju ke depan, menceritakan, menyajikan hasil dari percobaan kalian, ya. Nggak apa-apa, teman-temannya juga sama-sama belajar. Siapa dulu? Mbak Esti ini sepertinya pengen tapi
Perempuan Malu-malu duluan, nggak Bu. apa-apa. Yuk, Mas Dika. Boleh, Mas Dika, silakan. Gini, nanti Mas Dika nomor satu dulu tidak apa-apa. Coba Mas Dika untuk yang nomor satu. Satu ya, Bu. Hasil diskusinya apa untuk yang nomor satu? Urutannya ya, Bu. Mungkin Bu Hesti dulu, Bu. Wah, kok saling tunjuk gini ya? Coba, ayo Mbak Hesti dulu. Ya, yang nomor satu ya Bu, apakah urutan zat cair yang dituang dalam satu wadah selama 6 kali percobaan memiliki urutan yang sama atau berbeda? Tadi ada yang sama, ada yang beda Bu. Oh ya, punyanya Hesti ada yang sama, ada yang beda ya. Ya, nggak apa-apa, kita Iya, Bu. sesuaikan. Untuk yang nomor 2, Mas Dika. Mas Dika nomor 2. Ya, saya nomor 2, Ibu. Saya baca dulu soalnya, mengapa ketiga zat cair memiliki urutan seperti hasil percobaan tersebut. Ya, karena itu, Bu, apa namanya, masukan zat cairnya tidak bersamaan, Bu. Satu-satu. Jadi urutannya sesuai yang dimasukkan. Ya, oke. Menurut Mas Dika jawabannya seperti itu. Nah, nanti yang lainnya ikut diskusi lagi dan ikut maju lagi ya. Kita bahas bareng-bareng lewat sini, kita bahas. Nah, setelah kalian mengutarakan hasil dari diskusi kalian, tadi ada beberapa diskusi ya. Kita samakan persepsi mengapa ketiga larutan tersebut ketika dimasukkan itu ada yang bercampur, ada yang tidak. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Esti sudah benar, apakah diaduk atau tidak, Bu? Kalau memasukkannya secara langsung, tidak pelan-pelan, maka bisa jadi tercampur. Kemudian volumenya seberapa? Kalau volumenya lebih banyak yang minyak misalnya, itu bisa jadi minyak itu mendominasi. Nah, penyebab ketiga larutan tidak bercampur adalah karena ketiganya memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, urutannya itu bergantung dengan besarnya massa jenis. Tadi yang paling bawah berarti larutan apa? Nah, itu memiliki massa jenis yang paling besar. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, tadi ada menekankan pensil sama atau ballpoint dari dua luas permukaan. Nah, dari luas permukaan itu kita bisa tahu bahwa ketika kita menekankan di luas permukaan yang kecil itu lebih sakit, dan ketika lebih keras gayanya kita menekannya itu juga akan merasa lebih sakit. Terus berarti yang mempengaruhi apa, Bu? Yang mempengaruhi adalah luas permukaan dan juga gaya. Untuk persamaannya nanti sudah saya bagikan ya media digitalnya di grup kelas. Nanti bisa kalian baca-baca ulang. Kemudian untuk lembar kerjanya nanti bisa kalian kumpulkan untuk bahan diskusi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas dua itu. Ada yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silahkan, yuk. Untuk yang bersedia, bisa saya berikan tambahan poin lagi. Saya, Bu. Ya, Mas Dika, ayo silahkan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang fluida, Bu. Ya, Jadi, tadi apa fluida itu, Mas Dika? fluida itu sesuatu yang mengalir, Bu. Tadi ada air sama udara, Bu. Air dan udara kan dapat mengalir. Ya, bagus sekali Mas Dika. Terima kasih. Bisa kasih tepuk tangan untuk Mas Dika yang sudah berani membacakan kesimpulan hari ini. Apakah Mbak Esti mau memberikan tambahan? Tidak, Bu. Sama dengan Mas Dika tadi, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan hari ini selesai. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih.
kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi. Pagi, Tidak Bu. terasa Selamat ya, pagi Bu. kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik Bu. Agak sakit, Bu. Eh, Kemarin kehujanan saya, Bu. Oh, nggak pakai jas hujan ya, Mbak Esti. Sukanya hujan-hujan ini mungkin. Ada temennya hujan-hujanan sih, Bu. Ya, jangan gitu ya. Nanti kasihan tubuhnya tidak bisa, daya tahan tubuhnya kurang bagus karena memang masanya seperti ini. Kalau yang kurang sehat, kita doakan semoga bisa segera sehat dan bisa fit lagi seperti semula. Yang sehat semoga bisa selalu sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tekanan hidrostatis. Ada yang tahu pertemuan sebelumnya kita membahas apa ya, Mbak Hesti? Masa jenis dan tekanan, Bu. Ya, betul sekali. Ingatannya sangat tajam ya. Nah, sebentar. Pada tekanan hidrostatis, apakah kalian asing tidak dengan kata-kata hidrostatis? Pernah mendengar? Sepertinya pernah dengar, Bu, waktu SMP. SMP. Apa itu hidrostatis? Yang saya ingat cuma hidro, Bu. Apa itu hidro? Kalau nggak salah air ya, Bu. Oh iya, betul sekali. Dan di sini saya memunculkan ada gambar air ya. Kalau Mas Dika, menurut Mas Dika apa hidrostatis? Pernah dengar? Itu tahu itunya Bu, bahasa Inggrisnya Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, Nah, kalau hidro tadi seperti yang dijelaskan Bu Hesti itu air ya Bu. Kalau statis itu diam, berarti ya, tekanan pada air yang diam seperti itu Bu. wah, Apakah benar Bu? kesimpulan yang bagus sekali ya. Ternyata Mas Dika ini luas sekali. Ternyata ada dipotong hidros dan juga statis. Nah, apa itu Iya Bu. tekanan hidrostatis? Semangarang Bu. Loh, tidak apa-apa. Itu memang awal dari pengetahuan yang sangat luas. Sebelum kita mengetahui tekanan hidrostatis, bisa dilihat dulu video berikut ini ya. Ini ada seseorang, dia membawa sebuah botol, dia beri botol bekas, dia dibawa ke dasar lautan, maka inilah yang terjadi. Bentuk botolnya itu semakin dalam, semakin berubah. Nah, ini sampai sudah berada kedalaman 60 kaki di bawah permukaan laut. Kemudian dibawa lagi ke atas, naik ke permukaan lagi. Naik ke permukaan lagi, ya akhirnya sampai permukaan dan bentuknya sudah kembali seperti ini lagi. Nah, dari video itu silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang pertemuan minggu lalu, kemudian dibuka LKPD 2 sambil saya tayangkan ya LKPD 2 ya. Nah, LKPD di ini atau di kegiatan 3 di sini adalah dari hasil video itu tadi kalian diharapkan untuk berdiskusi mengenai 6 pertanyaan berikut, 6 permasalahan berikut. Nah, tadi kalian kan sudah menemukan masalah. Minta tolong, saya salah satu, apa masalah yang kalian temukan ketika melihat video tadi? Siapa yang bersedia? Ya, saya Bu. Ya, Mas Dika, silahkan. Ya, tadi penyelamnya membawa botol plastik Bu. Ya, membawa botol plastik. Kemudian kira-kira masalah apa yang ditemukan dari video itu? Yang ingin Mas Dika ketahui? Itu tadi botol plastiknya itu ya Bu, dapat berubah menjadi kempes gitu ya Bu. Nah, ya. Itu kenapa bisa seperti itu ya? Nah, itu berarti Mas Dika ingin tahu ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau Iya Bu. siswa yang lain ada yang mau ditanyakan juga? Mbak Hesti? Sama, Bu, kok bisa seperti itu ya, Bu? Iya. Botolnya jadi kempes gitu, Bu.
Nah, lagi-lagi di ini pertemuan kedua ternyata fisika itu ada mengungkap banyak sekali keajaiban ya anak-anak ya. Minggu lalu kita belajar keajaiban bahwa ada 3 larutan ketika dicampur dalam satu wadah itu tidak bercampur. Nah, sekarang ternyata ada keajaiban lagi, ada botol dimasukkan ke dalam laut, ada perubahan bentuk. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu untuk nanti kita samakan diskusi kita dalam satu kelas. KTP-nya sudah kalian terima ya, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya ke saya. Nah, oke, waktunya selesai. Waktu berdiskusinya selesai. Setelah diskusi nanti diharapkan anak-anak juga mempresentasikan, menyajikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain, biar nanti kita samakan persepsi. Yang maju pertama ini tadi kan kalian sudah tunjuk saling ingin. Coba angkat tangan yang mau maju pertama. Siapa? Nanti poinnya plus Ayo, plusnya. Bu. Oke, Mbak Esti terima kasih sudah berani mengangkat tangan. Silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Salah nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya bacakan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Yang nomor 1, apa yang dibawa oleh penyelam ke dalam laut? Tadi sepertinya bawa botol air mineral gitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk benda sebelum mencapai kedalaman tertentu di bawah permukaan air. Tadi pas di awal botolnya masih menggelembung gitu, masih volumenya masih besar. Kemudian bagaimana benda setelah mencapai kedalaman tertentu. Tadi botolnya jadi mengkerut gitu, jadi volumenya jadi lebih kecil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena ada tekanan di dalam laut tadi ya, Bu. Kemudian yang kelima, faktor apa yang menyebabkan perubahan bentuk benda? Nah, ini belum, Bu. Kalau saya belum selesai, Bu, yang di sini, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Yang nomor 6. Konsep apa yang dibahas jika dikaitkan dengan materi fluida? Berarti masih berkaitan dengan materi yang di pertemuan sebelumnya ya, Bu, tentang fluida Ya, statis. masih di fluida statis. Ya, berarti berkaitan dengan fluida statis karena yang dibahas di sini mengenai air. Ya, bukan ya, Bu? Ya, oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Esti yang sudah memaparkan pertama. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Mas Bu. Jika mau bertanya. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita masuk ke presenter kedua dulu, presentasi kedua dulu, 2 kelompok saja, nanti baru kita samakan persepsinya. Untuk kelompok yang kedua, coba angkat tangan lagi, siapa yang mau maju duluan? Bu. Ya, terima kasih Mas Dika. Silakan bisa memaparkan hasil diskusinya. Ya Bu, ini saya bacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apakah yang dibawa oleh penyelam ke dalam laut? Ya, tadi membawa botol plastik. Terus yang kedua, bagaimana bentuk benda tersebut sebelum mencapai kedalaman tertentu di bawah permukaan laut? Ya, sebelum mencapai kedalaman bentuknya belum kempes, Bu. Terus yang ketiga, bagaimana benda setelah sampai pada kedalaman tertentu? Ya, semakin ke dalam, botol plastiknya semakin kempes, Bu. Terus yang keempat, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkin karena ada tekanan ya, Bu. Ada tekanan di dasar laut. Terus yang kelima, faktor apa yang menyebabkan perubahan bentuk benda? Ya, faktor tekanan sama, Bu. Tekanan dan mungkin udaranya keluar, Bu. Udara di botol keluar.
Terus yang keenam, konsep apa yang dibahas jika dikaitkan dengan materi fluida? Ya, menurut saya berkaitan dengan fluida statis yang sudah tadi kita pelajari, Bu. Ya, itu Bu hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Dika. Untuk teman-teman yang lain bisa berikan applause dulu untuk Mas Dika yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kita sekarang diskusi bareng-bareng, kita samakan persepsi. Untuk yang nomor 1 tadi punyanya Mbak Hesti sama Mas Dika sama. Nomor 2 juga tadi sama dari beberapa kelompok. Artinya kalian semua sudah paham. Untuk nomor 1, 2, dan 3. Berarti kalian kemampuan mengamatinya sudah bagus anak-anak. Kalian sudah bisa fokus mengamati video yang tadi saya tampilkan. Kemudian yang nomor 3, bagaimana bentuk juga kalian sudah benar. Nomor 4, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nomor 4, 5, 6 ini yang kita perlu samakan persepsi. Nah, untuk yang nomor 4, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena kira-kira apa tadi? Karena ketika di luar di atas permukaan laut, kemudian ditaruh ke dasar laut karena adanya perbedaan satu, ada tekanannya yang berbeda. Kalau suatu benda, anak-anak, kita letakkan di tempat yang berbeda, contohnya ada di permukaan, kemudian ada di udara, ada di air. Di udara pun berbeda-beda. Apakah di udaranya di sini atau kalian naik terbang? Kalau kalian naik pesawat, itu pasti sudah berbeda lagi. Kemudian untuk yang nomor 5, faktor apa yang menyebabkan perubahan bentuk benda? Coba tadi, kira-kira benda itu berubah ketika di mana dengan di mana? Ketika di atas permukaan sama di bawah dengan navigasasi berbeda apa tidak? Beda, Bu. Semakin Berbeda. dalam tadi tambah kempes, Bu. Iya, betul sekali. Pintar sekali ya Mbak Hesti, karena berarti kedalamannya berbeda. Jadi faktor yang menyebabkan perubahan bentuk benda salah satunya adalah kedalaman. Ya, betul sekali. Selain kedalaman, kita bisa lihat bahwa itu tadi kira-kira di air apa ya? Apakah di kolam renang, ataukah di air sungai, atau di air mana kira-kira? Tadi kata Ibu di laut, Bu. Ya, itu tadi di air laut ya. Nah, itu salah satunya adalah fluida. Fluida yang air laut itu termasuk salah satu contoh fluida. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah jenis fluidanya. Karena itu air laut, tentu saja nanti ketika kita memasukkan botol juga ke dalam air, contoh ke air kolam renang atau air sungai, itu akan memiliki tekanan yang berbeda. Nah, tekanan yang didapatkan atau yang diberikan oleh air ini nanti dinamakan tekanan hidrostatis. Hampir sama seperti yang tadi Mas Dika jelaskan ya, tekanan hidro itu air. Nah, jadi tekanan yang diberikan oleh air itu nanti akan kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Ya, saya kembali ke sini sebentar. Oke, hari ini kalian sepertinya semangat sekali, luar biasa ya. Nah, sudah selesai mengerjakannya, sudah presentasi juga. Kemudian ini tadi ya simpulannya, semakin dalam suatu benda ketika masuk ke dalam air, maka benda tersebut akan berubah bentuk karena adanya tekanan yang diberikan oleh air. Jadi air itu menekan suatu benda atau tubuh kita semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar pula. Bisa dihubungkan kalau dalam fisika persamaannya adalah P atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Untuk lengkapnya rumus kalian bisa melakukan literasi sendiri di media yang sudah saya bagikan ya di WA group media digitalnya. Jadi faktor yang mempengaruhi apa saja? Salah satunya adalah kedalaman zat cair tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Hesti, dan massa jenis zat cair. Massa jenis itu tergantung dari jenis zat cairnya, misal air laut, air kolam renang, air sungai, dan lain sebagainya. Nah, ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya berarti ya? Jelas, Bu. Ya, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tes evaluasi. Tes evaluasi saya dikerjakan di kertas ya. Ini saya bagikan kertasnya.
kemudian kalian kerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dulu. Bu, mengerjakannya tidak urut boleh tidak, Bu? Bagaimana? Mengerjakannya tidak urut, Bu. Yang gampang dulu boleh. Oh, boleh sekali. Boleh mengerjakannya tidak urut. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan hasil evaluasinya ke depan. Dan nanti hasil evaluasi ini akan saya bagikan jawabannya ke kalian, biar kalian juga bisa memberikan, mengkoreksi apakah hasil koreksi yang saya benar atau tidak. Kalian boleh mengutarakan pendapat. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kesimpulannya tadi sudah dibacakan ya, sudah kita bahas juga bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh air laut kepada benda atau misal makhluk hidup ya bisa. Kemudian yang mempengaruhi apa saja, salah satunya adalah kedalaman dan juga massa jenis zat cair. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya, pertemuan selanjutnya adalah hukum Pascal. Silahkan kalian belajar lebih lanjut mengenai hukum Pascal ya, terutama alat-alat yang kalian pergunakan di kejuruan, di teknik otomotif ya. Kalian kan di jurusan teknik otomotif, silakan kalian cari peralatan apa saja yang memanfaatkan hukum Pascal. Minggu depan kita bahas secara lanjut mengenai peralatan yang sudah kalian tulis dan kita bahas bareng-bareng. Berarti minggu depan praktikum juga, Bu? Tidak. Minggu depan tidak praktikum, jadi kalian menuliskan nama peralatan yang memanfaatkan hukum Pascal di otomotif ya, di teknik yang kalian ditulis saja, nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Ditambahin gambar boleh nggak, Bu? Bagaimana? Gambar, ditambahin gambar alatnya. Sangat boleh sekali, nanti bisa saya berikan nilai plus untuk Mbak Hesti atau teman-teman yang lain yang mau memberikan gambar atau bahkan video, boleh, silahkan, sangat boleh sekali. Atau bawa alatnya langsung boleh, Bu, boleh. Kalau misalnya alatnya berat, Bu, mudah untuk dibawa, boleh, silahkan. Ya, cukup jelas ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jelas, Bu. Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, kalau cukup, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung kalian dan semoga sehat selalu, bisa ketemu sampai pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat belajar semuanya.